Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sejawat peserta Annual Scientific Meeting of Indonesian Urological Association. Pertama-tama tentu saya haturkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk sama-sama kita berdiskusi tentang terapi hormonal pada pasien menopause yang mengalami keluhan-keluhan pada traktus urinarius. Kita tahu bahwa menopause ditandai dengan produksi sel telur seorang perempuan yang sudah mulai berkurang. Sejak lahir, perempuan membawa 700.000 sel telur, kemudian akan berkurang pada saat pubertas, tinggal 300 sampai 400.000 sel telur, dan setelah mengalami 300 sampai 400 kali ovulasi, sel telur seorang perempuan akan habis pada saat perempuan tersebut memasuki masa menopause. Kita bisa mengetahui bahwa menopause adalah menstruasi terakhir yang menandai bahwa seorang perempuan telah memasuki fase non-haid atau fase non-reproduksi. Menopause ditandai dengan keluhan 12 bulan berturut-turut, perempuan sudah tidak mengalami haid atau tidak mengalami menstruasi, dan itu berarti fase menopause sudah dimulai 12 bulan yang lalu. Akibat sel telur yang tidak diproduksi lagi, maka akan terjadi kondisi hipoestrogen. Dan kita tahu bahwa estrogen pada seorang perempuan bermanfaat hampir pada semua organ, ya termasuk otak, tulang, jantung, liver, organ reproduksi, dan yang lain-lain. Sehingga bila memasuki masa menopause, maka akan segera timbul keluhan-keluhan terkait dengan hipoestrogen, yaitu keluhan vasomotor yang paling banyak dialami oleh perempuan Indonesia. Keluhan vasomotor adalah justru nyeri pada muskuloskeletal atau mialgia. Yang kedua adalah keluhan-keluhan terkait dengan traktus urinarius yang akan didiskusikan pada sesi kali ini, ya seperti vagina kering, nyeri saat hubungan seksual, tidak ada gairah seks, disfungsi orgasme, dan inkontinensia urin yang telah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Dan yang ketiga adalah psychological symptoms. Keluhan traktus urinarius terutama didominasi akibat dari atrofi sel-sel epitel di traktus urinarius yang mengakibatkan seorang perempuan berisiko untuk menderita infeksi saluran kemih berulang, sehingga timbullah keluhan-keluhan urgensi, timbullah keluhan-keluhan disuria. Keluhan ini akan semakin memberat kalau perempuan tersebut memiliki gaya hidup yang tidak baik seperti merokok maupun minum minuman alkohol. Dan keluhan di traktus urinarius ini juga timbul pada perempuan yang mengalami menopause prematur, yaitu menopause yang terjadi pada usia sebelum 40 tahun. Apakah terapi hormonal pada perempuan menopause aman? Tentu studi tentang pro dan kontra terapi hormonal ini sudah dipublish kurang lebih 20 tahun yang lalu pada tahun 2002 oleh Women's Health Initiative yang melakukan studi kohort pada perempuan-perempuan pasca menopause yang mendapatkan terapi hormonal dengan tujuan untuk mencegah penyakit kronis, karena kita tahu bahwa keluhan jangka panjang perempuan menopause yang paling berbahaya adalah keluhan kardiovaskular, osteoporosis, dan juga Alzheimer. Dan studi membuktikan bahwa terapi hormon pada perempuan menopause sesungguhnya merupakan terapi yang sangat efisien untuk mengatasi keluhan-keluhan klimakterik yang sifatnya akut dan juga untuk mencegah keluhan-keluhan jangka panjang yang terjadi akibat hipoestrogen. Terapi estrogen yang dilakukan selain oral juga bisa dilakukan secara topikal atau vaginal terapi.
Dan terapi estrogen vaginal ini merupakan salah satu terapi pilihan ya pada kasus-kasus atrofi epitel vagina atau epitel traktus urinarius ya sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih berulang dan tentu mencegah terjadinya sindrom genitourinaria akibat dari menopause. Ada terapi alternatif lain yang juga sama efektif dengan estrogen, yaitu tibolon. Sedangkan ada terapi-terapi non-hormonal lain, terutama fitoestrogen, masih bersifat pro kontra atau masih banyak perbedaan-perbedaan. Bila kita melihat data ini menunjukkan bagaimana keamanan ya, terapi hormon pada pasien-pasien ya di atas 60 tahun maupun di bawah 60 tahun maupun di atas 60 tahun. Ini pada penggunaan 5 tahun dan ini pada penggunaan 10 tahun. Dan kita tahu window of opportunity dari terapi hormonal adalah di antara 50 sampai 60 tahun. Ya, kita bisa melihat bahwa terapi estrogen ya terutama bisa diberikan pada wanita-wanita yang tidak memiliki uterus atau terapi estrogen yang diberikan pada perempuan-perempuan ya dengan yang memiliki uterus, terutama terapi estrogen dilakukan secara topikal atau vaginal ataupun terapi estrogen dengan dosis yang sangat rendah. Ya, kita bisa melihat di sini ya bahwa terapi estrogen yang diberikan ya di bawah 1 tahun, ya ini bagaimana kejadiannya terhadap breast cancer ya ada estrogen only ya kita bisa melihat bahwa relatif risknya 0,8 ya dan ini tidak berbeda bermakna ya. Sebenarnya kalau kita melihat estrogen yang tadinya ditakutkan akan menyebabkan breast cancer, tetapi hasil studi membuktikan sebenarnya estrogen itu aman ya baik digunakan di bawah 1 tahun maupun sampai lebih dari kita bisa melihat di sini ya terutama yang sangat aman adalah ketika di bawah 1 tahun ya dan estrogen only ini akan ada sedikit peningkatan memang 1,25, 1,32, 1,37 terutama kalau di atas 10 tahun. Ya, tetapi akan lebih tinggi kejadiannya resiko untuk breast cancer bila terapi hormonal itu ditambah dengan progestin atau progesteron sintetik. Ya, jadi kalau 1 tahun estrogen only itu aman. Oleh karena itu pemilihan jenis progestogen atau progesteron sintetik itu benar-benar memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya breast cancer pada perempuan yang mendapatkan terapi hormonal, terutama terapi hormonal jangka panjang. Karena window of opportunity-nya itu ada 10 tahun, yaitu di antara 50 sampai 60 tahun. Ya, kita bisa melihat di sini. Kemudian untuk penyakit jantung koroner, ya saya kira semua terapi hormonal ya terapi estrogen yaitu akan memperbaiki ya relatif risknya akan turun ya baik terapi di bawah 1 tahun maupun sampai di atas 10 tahun. Nah ini yang saya kira sangat penting bagi kita untuk memahami jenis hormon apa yang akan kita berikan ya pada pasien-pasien kita. Dan ini adalah studi WHI ya kita bisa melihat ya kalau ini ya estrogen only, terapi estrogen saja tentu akan sangat berisiko untuk meningkatkan endometrial cancer. Karena efek progestin itu sangat penting untuk memproteksi endometrium. Sedangkan kita bisa lihat ini ya breast cancer ya pasien-pasien yang mendapatkan 10 years estrogen only yaitu memang meningkat ya dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah mendapatkan terapi hormonal, tetapi
Ya, bila ditambahkan dengan progestin, eksesnya bisa 19/1000 dibandingkan dengan terapi estrogen only yang eksesnya hanya 5/1000. Oleh karena itu, ya hati-hati sekali ya penambahan progestin pada terapi hormonal. Pemilihannya harus tepat dan kita bisa melihat di sini window-nya yang aman sebenarnya antara 50 sampai 60 tahun ya. Ada sedikit peningkatan breast cancer tetapi itu bisa dicegah kalau kita memilih melakukan pengamatan yang baik dan memilih kasus-kasus mana yang kita berikan terapi hormonal. Berikutnya saya akan menyampaikan inilah manfaat dari progestin yang memberikan proteksi pada endometrium. Ya, estrogen kita tahu memiliki efek yang sangat baik ya pada kardiovaskular, pada endotel. Dia akan meningkatkan HDL, menurunkan LDL, meningkatkan nitric oxide dan prostaglandin, tetapi beberapa jenis progestin justru memberikan efek negatif ya terhadap efek positif dari estrogen. Ada jenis-jenis progestin yang juga menyebabkan retensi cairan dan juga menurunkan HDL dan meningkatkan VLDL, menurunkan nitric oxide di dalam pembuluh darah. Inilah yang sangat berbahaya. Ya, kita bisa melihat bahwa progestin yang memiliki efek androgenik yang memiliki side effect negatif terhadap trigliserid, ya terhadap CRP, inflamasi, ya kemudian fungsi koagulasi. Ya bandingkan dengan progestin yang tidak memiliki efek androgenik. Ya ini kita lihat ada androgenik progestin, ada non-androgenik progestin. Ya non-androgenik memiliki efek yang menguntungkan terutama dalam meningkatkan fungsi HDL dan memperbaiki fungsi endotel. Oleh karena itu, dalam memilih preparat progestin, kita harus memilih preparat yang tidak ada sifat androgen atau non-androgenik progestin. Bagaimana terapi hormonal diberikan? Estrogen bisa diberikan secara tablet, bisa transdermal, bisa vaginal. Dan progestin bisa oral, juga bisa diberikan intrauterin seperti dengan ada IUD yang kita masukkan, kemudian mengandung hormon progesteron. Dan kita harus mengenal jenis-jenis progesteron sintetik yang sifatnya bersifat non-androgenik. Ya. Ya, ini salah satu derivat dari spironolakton yang selain tidak memiliki retensi cairan, dia juga memiliki sifat anti-androgenik. Sehingga sangat bermanfaat bila kita berikan pada pasien-pasien menopause. Ya, ini kita lihat bahwa drospirenone yang akan memblok ya nih renin angiotensin aldosteron system, tentunya menghambat retensi cairan dan juga studi membuktikan bahwa drospirenone memiliki efek protektif terhadap sel-sel kardiovaskular karena meningkatkan endogenous nitric oxygen sintetase activity dan juga memiliki efek yang sangat baik ya, terhadap fungsi sel-sel endotel. Kita lihat ini adalah drospirenone, ini adalah MPA. Drospirenone menghambat penurunan enzim endothelial nitric oxide sintetase sehingga drospirenone memiliki efek yang bermanfaat ya karena dia meningkatkan justru inos activity sehingga dia bermanfaat pada memproteksi fungsi kardiovaskular. Inilah pilihan-pilihan terapi hormonal yang ada di pasar. Ya, ini adalah preparat estrogen only. Ini adalah preparat progestin. Kita bisa mengkombinasikan preparat estrogen yang ada dengan preparat progestin. Tapi juga ada yang sudah tersedia di pasaran dalam bentuk kombinasi. Ya, ada yang mengandung juga progestin drospirenone. Dan pada pasien yang sudah tidak memiliki uterus, tentu pemberian estrogen sangat aman ya karena tidak membutuhkan progestin ya untuk memproteksi endometrium. Tetapi pada pasien yang memiliki uterus maka harus diberikan preparat progestin untuk memproteksi endometrium. Berikutnya yang harus kita tanyakan juga adalah apakah pasien masih ingin haid atau tidak. Kalau pasien masih ingin haid, tentu harus kita berikan terapi hormonal ini secara sekuensial, artinya preparat estrogen diberikan terlebih dahulu,
selama 15 hari, kemudian 10 hari terakhir diberikan kombinasi dengan progestin. Tetapi bila pasien tidak ingin haid, tentu preparat estrogen dan progestin bisa diberikan sejak awal atau yang kita kenal dengan terapi hormonal secara kontinu. Ya ini saya kira bagaimana cara-cara untuk memulai terapi hormonal. Ya kita bisa melihat ya apakah ada kontraindikasi atau tidak. Kontraindikasinya tentu ini ya ada penderita breast cancer, kemudian ada penyakit-penyakit yang estrogen dependent, ya ada terkait dengan thromboembolism, itu intolerance dari estrogen. Inilah kontraindikasi dari terapi hormonal. Ya tentunya kalau dia kontraindikasi harus memikirkan terapi alternatif. Ya. Kemudian bila tidak ada kontraindikasi, lihat apakah pasien punya uterus atau tidak. Kalau dia punya uterus, ya tentu harus diberikan kombinasi dengan progestin. Ya biasanya sekarang dengan LNJ-US ya pemberian progestin intrauterin itu sangat memudahkan karena bisa dipasang sampai dengan 3 sampai 5 tahun atau diberikan kombinasi estrogen dan progestin secara oral. Ya ini algoritmnya. Ya, bagaimana kita memberikan terapi hormonal tentu dilihat ya apakah ada keluhan klimakterik ya terutama terkait tadi dengan genitourinary syndrome in menopause ya. Jadi kita screening kalau tidak ada faktor resiko silakan ya pada intak uterus berikan kombinasi estrogen dan progestin. Kalau ingin period diberikan secara sekuensial. Kalau tidak ingin period, berikan secara kontinu, ya kombinasi. Tentu pilihlah preparat progestin yang tidak bersifat androgenik atau non-androgenik. Dan mulailah selalu dengan dosis yang terendah, diamati kemudian 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Khusus untuk genitourinary syndrome menopause, terapi estrogen baik oral maupun vaginal merupakan terapi yang efektif. Dan saat ini tidak ada evidence yang membuktikan ada side effect yang serius. Dan low dose vaginal estrogen treatment ini sekarang di Indonesia tersedia juga yang tablet dan yang dalam bentuk yang krim. Yang ring tidak ada. Saya kira preparat ring ini belum ada di Indonesia. Saya ini bisa yang long term. Yang cukup banyak adalah vaginal estradiol dalam bentuk krim ya yang cukup nyaman. Saya kira akan memperbaiki keluhan-keluhan ya terkait dengan di traktus urinarius, terutama karena preparat yang topikal ini absorpsinya lebih baik. Dan pada pasien-pasien yang menderita keluhan-keluhan penyakit estrogen dependent disease, tentunya pemberian estrogen topikal jauh lebih baik. Dan estrogen topikal ini tidak sesungguhnya sangat aman dan tidak memerlukan preparat progestin. Ya, sehingga dia lebih aman, ya tidak perlu kita melakukan proteksi terhadap endometrium secara langsung. Harus berhati-hati adalah keluhan terkait dengan pendarahan pervaginam ya pada pasien-pasien menopause. Harus kita buktikan bahwa pendarahan pervaginam ini ya bukan berasal dari keganasan, terutama keganasan yang ada di serviks ataupun keganasan yang ada di endometrium. Dan kita bisa lihat bahwa estrogen vaginal preparation ini ya dia akan memperbaiki gejala ya. Kemudian yang paling penting akan selain mengurangi gejala akan memperbaiki epitel-epitel di traktus urinarius yang sudah atrofi. Akan memperbaiki aliran darah ya sehingga tentunya akan memperbaiki keluhan-keluhan ya terkait dengan klimaktrik, ya, keluhan-keluhan yang terjadi akibat atrofi dari epitel yang ada di traktus urinarius. Beberapa orang mencoba memberikan estriol, estrogen yang lebih lemah dibandingkan dengan estradiol, dan ini cukup aman, sangat aman dan sangat efektif. Ya, sayang sekali sekarang preparat estriol di Indonesia agak sulit untuk dicari, padahal ini adalah salah satu terapi yang sangat baik untuk keluhan-keluhan traktus urinarius pada pasien menopause. Dan terakhir sebagai key point bahwa low dose ya, vaginal estradiol prestradiol treatment ya, jadi atau terapi estrogen vaginal dalam dosis yang rendah
sangat efektif dan aman untuk treatment pasien-pasien dengan sindrom traktus urinarius pada kasus-kasus menopause dengan absorpsi yang baik dan hampir tidak ada efek samping dan juga aman diberikan even pada pasien-pasien breast cancer ya karena diberikan low dose dan vaginal treatment. Dan yang kedua, progestogen terapi atau kombinasi progestin sebenarnya tidak diperlukan bila kita hanya memberikan low dose vaginal treatment saja pada kasus-kasus yang keluhan traktus urinarius pada pasien menopause ini. Ya, vaginal bleeding ini yang harus bila ada bleeding tentu kita harus berhati-hati, tetap kita harus lakukan investigasi, singkirkan keganasan terutama apakah ada keganasan di serviks ataupun di endometrium walaupun endometriumnya sangat-sangat tipis ya pada perempuan menopause. Dan sampai saat ini non estrogen treatment untuk memperbaiki vulvovaginal atrophy pada perempuan menopause ini masih di bawah eksplorasi ya terutama pemanfaatan DHEA atau preparat androgen secara topikal yang nantinya tentu akan bisa dikonversi menjadi estron dan estradiol. Dan saya kira ini adalah flowchart ya bagaimana kita harus mengidentifikasi screening keluhan-keluhan terkait dengan traktus urinarius pada pasien-pasien menopause, kemudian dilakukan intervensi dengan hormonal treatment, kemudian dilakukan pengamatan baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya terutama untuk memperbaiki kualitas hidup dari perempuan-perempuan menopause. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.